adalah dengan NPM 20423003033 yang berasal dari kelas 5B. Saya di sini akan membuat video pembelajaran kelas lengkap yang menggunakan metode 221 dengan mata kuliah pembelajaran kelas lengkap yang diampu oleh Ibu Sadia dan Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Minta salah satu dari kalian memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Itu lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak bagi makmur sebangsa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali. Nah, sini aku mau tanya, kalian pasti bingung kan kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung? Iya, Bu. Nah, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung? Karena wali kelas dari kelas 4 ini lagi sakit. Jadi kelas 4 dan 5 kita buat digabung itu menjadi kelas rangkap. Kita doakan semoga wali kelas 4 bisa sembuh dan bisa mengajar seperti biasanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ibu absen di kelas 4 dulu ya. Gaby, hadir Ibu. Selvia, hadir Bu. Rizky, hadir Bu. Anita, hadir Bu. Berarti hadir semua ya kelas 4. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ke kelas 5. Rika, Hadir Bu. Lara, hadir Bu. Adelia, Hadir. berarti kelas 5 ada semua juga ya? Iya, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini. Untuk kelas 4, mereka akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan untuk kelas 5, mereka akan belajar mata pelajaran IPS. Untuk kelas 4, kalian akan belajar tentang materi yaitu SPOK, dan untuk kelas 5, mereka akan belajar tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari kelas 4, yaitu yang pertama, kalian bisa mengenal unsur-unsur dari SPOK, kalian bisa membuat kalimat SPOK, dan kalian bisa mengidentifikasi antara kalimat lengkap dan tidak lengkap. Dan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, kalian bisa mengenal apa saja negara-negara di Asia Tenggara, ciri khasnya, benderanya, apa saja anggotanya, dan kalian bisa mengenal bentuk kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara tersebut. Akan melanjutkan untuk materi, dan Ibu akan menjelaskan materi kepada kelas 4 dulu. Untuk kelas 5, silakan kalian baca dulu buku paket tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nanti Ibu akan jelaskan kepada adik-adik. Untuk kelas 4, kita akan belajar tentang SPOK.
Selanjutnya itu ada P atau predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. O ini adalah objek. Ini adalah objek. Objek ini adalah benda atau sesuatu yang dikenai oleh predikat. Yang terakhir itu ada K. K ini adalah keterangan. Keterangan ini bisa keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, jika kalimat terdapat unsur SPOK, maka kalimat itu bisa disebut dengan kalimat lengkap. Jika tidak ada unsur kalimat SPOK-nya, maka kalimat tidak lengkap. Misalnya, kan ini kan Adi sedang belajar matematika di kamar. Misalnya kalau ibu hapus Adi sedangnya, apakah kalian mengerti siapa yang sedang belajar matematika di kamar? Tidak. Nah, makanya kita butuh subjeknya, yaitu subjeknya tadi adalah si Adi. Nah, di sini gua akan menjelaskan perbedaan antara kalimat lengkap dan tidak lengkap.
Nanti dikumpulkan ya. Oke, menjelaskan materi kepada kelas 5 dulu. Nah, sini aku akan menjelaskan tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau biasa yang disebut dengan ASEAN. Atau biasa disebut dengan ASEAN. ASEAN ini merupakan singkatan dari atau biasa disingkat dengan Association of Southeast Asian Nations. Atau dikenal dengan organisasi-organisasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, organisasi ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1967. Nah, organisasi ini dibentuk di negara Thailand. Ibu kota dari Thailand adalah Bangkok. Nah, organisasi ini tidak hanya dibentuk oleh satu negara saja, yaitu Thailand. Organisasi ini dibentuk oleh 5 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, Indonesia juga termasuk sebagai pembentuk dari organisasi ASEAN ini. Nah, Indonesia ini diwakili oleh Bapak Adam Malik dalam menandatangani deklarasi ASEAN ini. Nah, ASEAN ini berjumlah ada 10 anggota. Boleh kalian lihat di sini pada media di bawah. Nah, ASEAN ini berjumlah 10 anggota, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar. Nah, ASEAN ini dibuat tidak hanya untuk membentuk organisasi, mereka juga membentuk ini karena ada tujuan tertentu, yaitu yang pertama, agar semua anggota negara ASEAN ini bisa hidup damai, bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu dalam hal apapun itu. Nah, mereka tidak hanya mempunyai tujuan, mereka ada membentuk seperti kerjasama, yaitu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, dan di bidang keamanan. Nah, berikut adalah gambar-gambar bendera dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini ada bendera-bendera dari negara Asia Tenggara, yaitu ada bendera Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Nah, negara-negara ini mempunyai ibu kota dan ciri khas dari masing-masing negara, yaitu seperti Indonesia. Nah, seperti Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu kekayaan alamnya seperti di Pulau Bali. Nah, seperti di Pulau Bali kita bisa lihat di Bedugul, yaitu ada Pura Ulu dan Bedugul yang ada dalamnya. Itu merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, ibu kota dari Indonesia sendiri yaitu Jakarta. Selanjutnya yaitu ada negara Malaysia. Nah, Malaysia ini ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, ciri khas dari
paling bersih di Asia Tenggara. Nah, Singapura ini ibu kotanya adalah Singapura, dan Singapura ini terkenal dengan patung Merlionnya, yaitu atau patung singa. Nah, ini adalah gambar dari patung singa yang terletak di Singapura. Nah, selanjutnya itu ada Filipina. Nah, Filipina ini ibu kotanya adalah Manila. Nah, Filipina ini terkenal dengan pantainya, yaitu Pantai Barocay. Nah, ini adalah contoh dari Pantai Barocay yang terletak di Filipina. Selanjutnya ini ada Myanmar. Nah, Myanmar ini terkenal dengan pagoda Swedagon berlapis emas. Nah, ini adalah contoh gambar dari pagoda yang terletak di Myanmar. Nah, Myanmar ini ibu kotanya adalah Naypyidaw, ibu kota dari Myanmar. Selanjutnya itu ada Laos. Nah, Laos ini terkenal dengan kuil Patatuan. Nah, ibu kota dari Laos itu adalah Vientiane, dan ini adalah gambar dari kuil yang terletak di Laos. Bentuknya sama seperti pagoda yang ada di Myanmar, cuma berbeda bentuknya saja. Mereka sama-sama menggunakan emas. Selanjutnya itu ada Vietnam. Vietnam terkenal dengan Teluk Halong yang terletak di Vietnam. Nah, Vietnam ini ibu kotanya yaitu Hanoi, dan ini adalah contoh dari gambar teluk yang ada di Vietnam. Sama seperti Pulau Bali, tapi di sini mungkin lebih banyak bebatuannya. Selanjutnya itu ada Kamboja. Nah, Kamboja ini yang terkenal yaitu Candi Angkor Wat. Nah, ibu kota dari Kamboja sendiri yaitu Phnom Penh, dan ini adalah Candi Angkor Wat yang terletak di Kamboja. Nah, seperti candi yang ada di Indonesia, sama seperti beberapa candi yang ada di Indonesia seperti Candi Prambanan, Borobudur, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan selanjutnya itu ada Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Nah, Brunei Darussalam ini ciri khasnya yaitu ada Istana Nurul Iman. Nah, inilah bentuk Istana Nurul Iman yang terletak di Kamboja. Saya sangat megah dan cantik. Selanjutnya ini yang terakhir ada Thailand. Thailand ini ibu kotanya adalah Bangkok. Nah, Thailand ini merupakan tempat dibentuknya organisasi ASEAN ini. Thailand ini terkenal dengan patung gajah putihnya dan juga terkenal dengan wisata kuil Buddha. Nah, inilah bentuk kuil Buddha yang terletak di Thailand. Nah, untuk kelas 5, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ibu tadi? Tidak. Berarti kalian sudah mengerti semua ya? Iya, Bu. Nah, sekarang kalian silakan jawab pertanyaan yang ibu tulis di papan tulis.
Coba Bu. Boleh silakan dikumpulkan. Nah, untuk kelas 5 nanti minggu depan Ibu akan bagikan ya, Ibu koleksi dulu ya. Iya Bu. Nah, untuk kelas 5, untuk tugas di rumahnya yaitu kalian melingkari mana gambar bendera-bendera yang termasuk dari negara ASEAN